I was yours for the taking. Guess I needed a home, but if I'm not mistaken, you were good on your own. And I know. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Pagardewa, marilah bersama kita mendengarkan sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Mirawati. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Pagi. Oke, hari ini saya akan melakukan tugas aksi nyata saya, yaitu diseminasi atau penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan diri, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Adapun konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini artinya pembelajaran yang menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai perkembangannya, sehingga mampu menciptakan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tersebut. Artinya disiplin positif ini siswa sadar akan hak dan kewajibannya. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa yang berbeda, agama, bahasa, maupun latar belakang setiap individu. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser itu dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu penguasaan. Kebutuhan tentang penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Artinya kebutuhan dasar ini kebutuhan untuk bisa diterima dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok. Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu tentang kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan rasa humor, tertawa, dan bermain ini termasuk dalam kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kebutuhan dasar akan kebebasan. Artinya setiap manusia itu butuh untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Setiap manusia dalam bertindak itu pasti memiliki motivasi. Di sini
motivasi manusia dalam bertindak itu dibedakan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita bicara tentang kebutuhan tadi, ada 3 hal di sini. Istilah 3 hal, ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya ambil contoh siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Bagaimana cara guru bertindak? Kalau guru itu sifatnya menghukum, guru akan menyuruh murid tersebut untuk hormat bendera selama 10 menit. Kalau guru menyuruh siswa melakukan hal tersebut, berarti itu istilahnya hukuman. Selanjutnya, hukuman ini sifatnya guru akan marah-marah dan murid merasa takut. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi dalam hal ini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau tugasnya tersebut dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kalau guru menyuruh anak seperti itu, berarti guru itu sudah menerapkan konsekuensi. Dalam hal konsekuensi ini, guru itu sifatnya tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian poin berikutnya adalah restitusi. Dalam restitusi ini, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya serta membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dalam restitusi ini, guru bersifat terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Sebagai seorang guru, kita masuk dalam posisi yang mana? Nanti kita akan coba cerna kita itu masuk posisi yang mana, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru itu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi guru sebagai penghukum, pastinya guru itu akan berkata seperti ini kepada siswanya. Patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, kalau guru berkata seperti itu, berarti guru itu sudah berada di posisi penghukum. Selanjutnya, posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus beritahu kamu, nak? Bu guru kecewa sama kamu. Nah, kalau guru menyampaikan hal seperti ini, berarti itu tandanya guru itu berada dalam posisi pembuat rasa bersalah. Nah, posisi teman ya. Kalau posisi teman itu, guru akan berkata seperti ini. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu berbuat salah. Artinya di sini guru menganggap murid itu sebagai teman. Jadi ada komunikasi 2 arah. Itu kalau posisi guru sebagai teman. Selanjutnya adalah posisi guru sebagai pemantau. Kalau posisi guru menempatkan diri sebagai posisi pemantau, dia akan berkata seperti ini. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Berarti siswa diajak untuk berpikir apa yang sudah dia langgar dan apa konsekuensi yang dia terima. Itu kalau posisi guru sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai posisi manajer, kita akan berkata seperti ini. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, kalau kita menempatkan diri sebagai manajer, kita akan mengajak siswa untuk merenungi sendiri apa kesalahannya dan
siswa itu kita ajak untuk mencari solusi dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan sebuah pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas ini dibuat oleh seluruh warga kelas. Ada guru wali kelasnya, ada seluruh siswanya. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas. Ini adalah dokumentasi dari keyakinan kelas yang sudah saya buat. Pertama, saya meminta setiap siswa untuk mengemukakan opini, pendapat mereka. Peraturan apa yang harus kita taati, apa saja. Saya meminta anak-anak untuk menulis di papan tulis. Setelah itu, saya meminta anak untuk menyepakati kira-kira peraturan kelas yang mau disepakati di kelas itu apa. Kita tandai peraturan yang mau disepakati apa saja. Setelah itu saya meminta anak untuk menuliskan pernyataan yang sudah disepakati tersebut di dalam kertas berwarna. Setelah itu setiap siswa menempelkan keyakinan kelas yang sudah mereka tulis di kertas berwarna tersebut. Lalu setiap siswa saya minta untuk betul-betul memahami, membaca kembali keyakinan tersebut agar mereka bisa mengingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan menebus kesalahan ya Bapak Ibu, tetapi restitusi ini digunakan untuk belajar dari kesalahan. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Validasi menstabilkan identitas itu salah satunya adalah dengan bertanya. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Bapak Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, salah satunya adalah guru bisa bertanya kepada siswa, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada itu ya nak. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini maksudnya adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas contohnya ketika anak melakukan kesalahan, kita bertanya, nah, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Perbuatan kamu ini melanggar keyakinan kelas yang mana? Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, next. Ini adalah segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ya Bapak Ibu. Kasusnya, Arya Bima adalah siswa kelas 9 yang sering datang terlambat ke sekolah. Saya selaku wali kelasnya mendapatkan laporan dari guru piket. Sehingga pada saat istirahat saya memanggil Bima. Saya mengajak Bima untuk melakukan segitiga restitusi. Berikut adalah segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama Arya Bima Ramadan. Monggo Bapak Ibu dilihat. Kamu sudah berapa kali menonton sekolah di mana? Menurut kamu kalau masuk sekolah itu
dan tidak buat jauh lagi. Kamu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Bu. Jadi, apa yang kamu lakukan ini melanggar keyakinan kelas yang mana? Disiplin Bu. Bima, menurut kamu disiplin itu perlu nggak buat kamu? Perlu Bu. Disiplin itu membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul sekali Bima, menghargai waktu itu penting dan bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang sekeliling kita, kerjaan kita tidak menunggu, dan juga melatih rasa kepedulian kita. Ya Bu, saya bisa dan dulu karena sering terlambat ke sekolah. Iya Bima, sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kamu kedepannya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan itu lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar bisa lebih cepat datang ke sekolah. Baiklah Bima, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu untuk membantu kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Oke Bapak Ibu, demikianlah tadi diseminasi aksi nyata yang sudah saya lakukan. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bima, Ibu tadi mendapat laporan dari guru tiket kalau kamu sering datang terlambat ke sekolah. Iya Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah, Bima? 4 kali Bu. Menurut kamu, terlambat masuk ke sekolah itu merupakan kesalahan, bukan Bima? Iya Bu. Baik Bima, berbuat kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan itu dan kita mau memperbaikinya. Setuju Bima? Setuju Bu. Bima sering terlambat ke sekolah, pasti punya alasan. Coba ceritakan ke Ibu apa alasan kamu terlambat ke sekolah. Karena saya suka bergadang sambil main HP Bu, jadi saya kurang tidur dan bisa buat bangun pagi. Kamu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Bu. Jadi, apa yang kamu lakukan ini melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Disiplin Bu. Bima, menurut kamu disiplin itu perlu nggak buat kamu? Perlu Bu. Disiplin itu membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul sekali Bima, menghargai waktu itu penting dan bermanfaat buat kita. Seperti kita bisa menghargai orang sekeliling kita, pekerjaan kita tidak menunggu, dan juga melatih rasa kepedulian kita. Ya Bu, saya bisa dan dulu karena sering terlambat ke sekolah. Iya Bima, sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kamu kedepannya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar bisa lebih cepat datang ke sekolah. Baiklah Bima, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu untuk membantu kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Andre. Andre, kamu tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Andre, kemarin kamu tidak masuk pelajaran bahasa Inggris. Padahal di pelajaran sebelumnya kamu ada di kelas. Benar Bu, kemarin saya beberapa teman saya bolos tidak ikut pelajaran itu. Di sini Ibu tidak akan mencari tahu siapa yang salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna dan baik. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita mau memperbaiki kesalahan tersebut. Iya Bu. Andre, kamu bolos pada pelajaran itu pasti ada alasan. Coba kamu ceritakan ke Ibu apa alasannya kamu sampai kamu bolos pelajaran itu. Karena saya belum menyelesaikan tugas dan daripada saya ngantuk di kelas makanya saya pulang ke rumah. Oke Andre, meskipun kamu belum menyelesaikan tugasmu, bukan berarti kamu boleh membolos ya Andre ya. Nah, kira-kira Andre masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih Bu, yaitu bertanggung jawab dan disiplin. Menurut Andre, murid yang disiplin dan bertanggung jawab itu seperti apa? Murid yang disiplin itu murid yang mematuhi aturan sekolah dan murid yang bertanggung jawab adalah murid yang menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu
itu, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu, Andre? Sebelum saya minta maaf Bu, dan Andre akan mematuhi keyakinan kelas dan tidak bolos lagi. Baiklah Andre, hargai usaha kamu untuk berubah lebih baik lagi. Nah sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindu Zakaria, teman sejawat dari Ibu Nirawati SPD. Dalam kegiatan ini, saya sangat tertarik untuk menerapkan budaya positif. Salah satunya adalah segitiga restitusi, seperti yang sudah disosialisasikan oleh Ibu Nirawati. Alhamdulillah, banyak perubahan yang telah terjadi, baik guru maupun siswa. Hal ini nantinya akan mampu membuat situasi pembelajaran aman, nyaman, tentunya menyenangkan. Anak-anak yang sudah mulai belajar menyadari kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan dan berusaha mencari solusi atas masalah tersebut. Terima kasih Bu Nira yang sudah mau berbagi praktik baik kepada kami. Semoga kita menerapkan budaya positif dengan optimal sehingga sekolah kita jadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.